Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Fakira dari kelas 4D Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock dengan algoritma banker, safety, dan request. Apa itu deadlock? Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, deadlock terjadi ketika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Ada 4 syarat deadlock. Deadlock terjadi jika memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama yaitu mutual exclusion condition. Maksudnya yaitu sumber daya yang harus diberikan hanya pada satu proses. Berikutnya hold and wait condition. Maksudnya proses yang sedang menunggu sumber daya yang baru. Berikutnya non-preemption condition. Sumber daya yang diberikan sebelumnya tidak dapat diambil paksa dari proses yang sedang menggenggamnya. Harus terlebih dahulu dilepaskan oleh proses yang menggenggamnya. Yang terakhir yaitu circular wait condition. Harus terdapat rantai sirkular dari 2 proses atau lebih, dan masing-masing proses menunggu sumber daya yang akan digenggam oleh proses berikutnya. Metode pencegahan terjadinya deadlock atau deadlock prevention. Metode ini berkaitan dengan pengkondisian sistem sehingga menghilangkan kemungkinan terjadinya deadlock. Pencegahan merupakan solusi yang bersih dipandang dari sisi tercegahnya deadlock. Namun, metode ini sering menghasilkan penggunaan sumber daya yang buruk. Pencegahan deadlock ini merupakan metode yang banyak dipakai. Berikutnya yaitu metode pencegahan terjadinya deadlock atau deadlock avoidance. Tujuan metode ini adalah menghindarkan kondisi-kondisi yang paling mungkin menimbulkan deadlock agar memperoleh sumber daya yang lebih baik. Penghindaran bukan berarti menghilangkan segala kemungkinan terjadinya deadlock. Secara teoritis, deadlock dimungkinkan sistem operasi memeriksa semua sumber daya secara hati-hati. Jika sistem operasi mengetahui bahwa alokasi sumber daya menimbulkan resiko deadlock, sistem menolak pengaksesan itu. Dengan itu menghindari terjadinya deadlock. Berikutnya yaitu metode deteksi dan pemulihan dari deadlock atau deadlock detection and recovery. Metode deteksi digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock. Tujuan metode ini adalah memeriksa apakah telah terjadi deadlock yang menentukan proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock secara presisi. Begitu telah dapat ditentukan, sistem dipulihkan dari deadlock dengan metode pemulihan. Metode pemulihan dari deadlock berupaya untuk menghasilkan deadlock dari sistem sehingga sistem beroperasi kembali bebas dari deadlock.
Proses-proses yang terlibat deadlock memungkinkan dapat menyelesaikan eksekusi dan membebaskan sumber dayanya. Nah, di sini terdapat contoh penggunaan algoritma Bankert. Diketahui sistem terdapat 5 proses, yaitu P0 sampai P4. 3 tipe sumber daya, yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Nah, di sini allocation-nya untuk P0 ada 0, 1, 0, dan max-nya ada 7, 5, 3. Karena di A ada 10 anggota, maka untuk available-nya 7 dikurang 10 dikurang 7, maka hasilnya adalah 3. Untuk selanjutnya yang B, yaitu available-nya adalah 3, dan yang C available-nya adalah 2. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.